Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Baik, video ini akan membahas unfinished business, yaitu reaksi saya atas acaranya Bang Hotman Paris yang belum selesai. Hanya sebagian kecil yang sudah saya bahas, ternyata kesananya lebih seru lagi nih. Karena kemarin saya kan mengkritik Pak Taufik ya, waktu ditanya, apa pertanyaan yang kira-kira akan dilakukan kepada Pak Jokowi. Nah, Pak Taufik ini kan dodging the question tuh, tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Saya katakan, Pak Taufik, Anda harusnya menjawab ini karena ini kan sedang dalam sesi dialektika ya, analitik begitu. Kemudian banyak komentar yang mengatakan kan gak mungkin Pak Taufik itu membocorkan pertanyaan di persidangan bla bla bla. Begini ya, ini saya kebetulan alhamdulillah mendapatkan mendapatkan privilege untuk mempelajari bagaimana tata cara berdebat yang baik dan benar. Karena di dalam literatur klasik itu banyak sekali. Jadi kalaupun misalkan Pak M. Taufik ini tidak mau memberitahukan soal-soal kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Jokowi, itu kan bisa bisa menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak akan ditanyakan. Itu. Jadi ini kan kita sedang dalam suasana berdiskusi ya. Kita kan mau memiliki iklim diskusi yang sehat. Jadi pertanyaan itu harus dijawab sebagaimana pertanyaannya. Terlepas isi dari jawaban atas pertanyaan itu pada akhirnya akan dilakukan atau tidak, itu urusan yang lain. Jadi jangan sampai kita itu seperti para termul yang ditanya apa jawabannya kemana. Itu harus dibiasakan di dalam dialog publik ya. Setidaknya itulah yang saya inginkan begitu, supaya ruang publik kita ini menjadi sehat, tidak seperti para termul yang selalu menghindar saat diberikan pertanyaan. Itu jangan jadi kebiasaan kita. Jadi tetap saya mengkritik Pak M. Taufik itu, terlepas dari banyak komentar yang mengatakan bahwa Pak Taufik tidak mungkin memberikan kisi-kisi and so on and so forth ya. Kan kira-kiranya bisa saja begitu. Pak Jokowi, maaf beda umur Anda dengan ibu Anda berapa tahun? Kan bisa saja. Kira-kiranya kan begitu. Itu yang akan ditanyakan. Padahal mungkin nanti tidak akan ditanyakan. Cuman ala kulli hal ini untuk mendapatkan iklim berdebat yang baik. Setiap jawaban itu harus kena terhadap setiap pertanyaan itu. Nah, makanya coba lihat sekarang ya. Ini yang ditanya adalah seorang profesor ahli pidana. Ditanya oleh Bang Hotman, apa kira-kiranya yang akan ditanyakan nanti kalau ada di sana, kalau Anda di sana. Nah, ini jawabannya sangat bagus sekali begitu ya. Sangat bagus sekali jawaban beliau. Inilah yang saya inginkan tercipta di ruang publik, dan kalau ini sampai tercipta di ruang publik, saya kira Anda juga bakal senang karena akan mendapatkan iklim berdiskusi yang sehat. Nah, apa yang saya maksud kita langsung saja saksikan ya. Ini acara keren banget. Bukan keren cadas ya. Kalau keren cadas miliknya Bang Refli Harun. Kita saksikan nih. Oke, kalau gitu kita tanya dulu kepada profesor hukum kita. Kalau Anda di pihak dari pengacara tersangka, ya, kira-kira pertanyaan apa yang relevan untuk mematahkan bahwa itu asli atau tidak? Apa yang Anda kan udah mati kasus ini? Apa pertanyaan yang relevan? Foto. Foto kenapa itu foto? Kan ada kumisnya. Ada kumisnya, terus? Kumisnya tebal. Tebal. Ya. Ya. Lah, itu bisa dilihat dari ahli gestur forensik. Mukanya seperti apa? Ya. Matanya seperti Kalau apa? menurut Anda foto itu tidak sama dengan Jokowi? Ya tidak sama. Tampaknya seperti tidak sama. Jadi, fotonya. Oke. Ya. Tidak asli. Ada begitu juga saya pendapat. Ya, sangat sependapat. Tidak mungkin orang dulu mudanya pakai kacamata, tuanya malah enggak. Yang kebalik, saya enggak pernah pakai kacamata ketika kuliah, Bang. Baru 5 tahun ini saya pakai kacamata karena nggak bisa baca kalau gitu kacamata. ini Baik, sebentar, coba lihat orang-orang yang berkomentar Pak M. Taufik tidak mungkin membocorkan rahasia. Tuh pada akhirnya sepakat juga sama profesor itu. Itulah yang saya maksud. Saya kebilang kemarin. Ini nih rambut ya, rambut ini nih kalau misalkan kita sampai tua ya, ini kalau kena sama kebotakan, ini kan bakal ke sini. Tetapi
kalau apalagi kalau ditanyakan tadi kepada gestur forensik, itu akan bisa diteliti apakah ini sama dengan apa yang di dalam foto, apakah peluasan lapangan golf itu ya yang di sini nih itu akibat kebotakan atau memang karena beda orang, itu akan terjawab. Ya, dan kemarin ada yang mengatakan juga, oh kalau pertanyaannya cuman sekedar seperti yang AA tanyakan, Jokowi akan mudah sekali menjawab lupa begitu. Saya kan kemarin memberikan proposisi itu ya. Kalau misalkan saya di sana, bagaimana saya akan tanyakan tentang bagaimana perkuliahan Anda dulu, duhai Bapak Jokowi yang tidak terhormat, bagaimana proses persidangan skripsi dan lain sebagainya. Ada yang jawab di bawah kolom komentar, wah kalau cuma nanya kayak gitu bakal lupa. Ya kalau lupa kan bisa diingatkan. Kalau sudah diingatkan tidak ingat, namanya bukan lupa, itu namanya amnesia. Kalau dia sudah amnesia berarti sudah tidak cakap untuk memberikan laporan kepada kepolisian. Itu bisa dikejar terus kok hal seperti itu. Jadi permasalahannya bukan pada apa yang ansih dari apa jawaban yang diberikan, bukan itu, tetapi ya iklim dari diskusi ini itu harus hidup dengan cara apa? Setiap pertanyaan harus dijawab sebagaimana pertanyaannya. Nah, pada akhirnya kan Pak M. Taufik setuju juga tuh sama perkataannya Profesor. Sangat pertanyaan yang sangat penting. Sederhana. Tanyakan kepada beliau. Iya. Itu foto siapa itu? Oke. Ada kumisnya. Kita sudah menguji ya. Nggak jawab dulu, itu foto siapa? Ya foto Pak Jokowi. Tuh. Kalau saya katakan begini, jadi untuk menghilangkan keraguan. Ya itulah tadi fungsinya ahli, diantaranya tuh yang gestur tubuh. Kalau saya katakan kemarin itu ahli apa ya? Masa ada ahli tata wajah gitu ya? Itu ahli apa coba yang tahu? Tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Pasti ada itu. Ini kita sudah sering melakukan digital forensik. Menggunakan tunggu sebentar. Yeah. Kita menggunakan yang namanya ada FaceNet, kita menggunakan VGG Face, Vision Geographic Group. Kita menggunakan Retina plus ArtFace yang terbaru. Alah, sama topi merah juga lakukan kalah itu, sudah dan itu di mah. TV yang lain itu sudah terbuka Ada menjelaskan. pertanyaan. Ya. Jadi sebelum itu pertanyaan. Sebentar. Secara biologis, kalau saya punya kumis, sampai kapanpun tidak akan pernah seperti kumisnya Pak Komjen Ito Sumardini, ya. Itu. Coba, kumisnya Pak Jokowi nggak pernah seperti Kalau di kumis persidangan biasa itu, begitu gimana bagaimana? Kita jangan melihat pada ijazah itu. Kita lihat sebelum waktu beliau masih masih sebagai muda mahasiswa. kumisnya lagi. Red. Sudah kumisan. Kalah sudah kalau Sudah begini. kumisan itu, rambut gondrong. Yang jelas kita sudah uji forensik. Ya digital forensik Yang itu uji kita siapa? uji. Hah? Kita udah uji di Barreskrim sudah diuji. Polisi kan? Cerdas Yang Pak Hotman diuji. itu. Dan kita Ya. dari tim kita sendiri, kita adalah punya ahli-ahli digital forensik untuk. Tapi ada yang bilang, Nah karena begini. ada yang bilang Kapolrinya orang Jokowi, gimana tuh? Jangan menggiring betul. opini publik. Ada yang- Jangan menggiring hal-hal seperti itu ya. Jadi Aku bertanya, saya Iya, menjelaskan betul. ya di sini biar juga publik bisa menilai, bisa melihat itu ya. Bukan yang kita bawa itu adalah opini ataupun asumsi. Ya. Kita bicara di sini adalah data dan fakta. Mereka mengatakan bahwasanya ini adalah fotonya Dumatno. ya, Saya katakan Dumatno itu adalah sahabat saya. Saya paham betul. Dia lahir tahun 77. Bagaimana tahun 77 ada fotonya itu? Nah itu gak bakalan ditanyakan di persidangan, Ade Azwan gak bakalan ditanyakan itu di persidangan. Kalau sudah yang bersangkutan, ini kan permainan di luar, ini berarti kan bisa tuh untuk difilter mana yang akan ditanyakan ke persidangan. Untung Dumatno ngomong di luar persidangan, itu bukan saya. Coba kalau Dumatno nggak ngomong, kemudian nanti dijadikan saksi ahli atau saksi fakta di persidangan, terus di persidangan bilang nggak tahu itu bukan saya, ya kalap sudah. Roy Suryo kalah sudah itu. Lah untung jawab di luar, terus nanti apakah itu bakal dibawa-bawa ke persidangan? Nggak bakalan dibawa-bawa. Andi Azwan ini nggak paham. Ini adalah kira-kiranya bagaimana apabila kita di persidangan dan semua pertanyaan itu yang tadi ditanyakan oleh Mang Hotman Paris itu sah ditanyakan di persidangan, sah-sah saja. Ya, apakah nanti misalkan ada keberatan dari jaksa penuntut umum atau tidak, urusan lain itu. Dia tidak berkumis. oke. Jadi ini adalah Boleh aku potong, penggiringan opini ya, seolah-olah bahwasanya ini adalah fotonya Saya mau Dumatno. tanya dulu, beliau ini kan Komjen Jenderal dalam bidang penyidikan. Kalau Anda secara insting penyidik, itu kumis di ijazah itu kira-kira kumisnya Pak Jokowi nggak? Saya contoh saja kalau saya ditanya, Ya, tentunya saya tidak Ini bisa kumis mengatakan bikin- karena saya bukan sebagai penyidik.
Oke. yang langsung. Ya, pengalaman Ya, ini tapi pengalaman saya Bang. Ya, pengalaman. Dulu saya itu dijulukin kalau orang Sunda bilang kuraca. Ya. Kuraca itu kumis rada carang. Ya. Karena masih ini. Sekarang karena semakin tua kumisnya jadi tebal begitu kan. Oke. Ya, Apalagi iya. sering dicat gitu kan. Jadi bisa Iya, berubah jadi tebal. kumis masa Bisa. muda, Kalau kumis ini masa kan tua. masalah fisik. Tentunya apa yang dilakukan oleh penyidik Bang, itu Ya. adalah mempertaruhkan profesionalisme Polri. Ya. Kalau sampai kasus ini ternyata salah atau kalah Pak Ya. Jokowi, maka tentunya profesionalisme Polri dipertanyakan termasuk dengan pihak JPU. Kalau begitu kita Sebentar, coba lihat ya. Ini dari kumis aja sudah kalah Jokowi itu. Ini orang ini, entah siapapun namanya itu, bilang, saya dulu kan suka disebut kalau kata orang Sunda itu kuraca ya, kumis rada carang. Rada carang itu dia agak jarang begitu ya. Tapi sekarang tuh lebat. Lah iya yang terjadi seperti itu. Kumis jarang, dikasih obat, jadi lebat. Itu yang terjadi. Jokowi kan sebaliknya, kumis lebat, makin tua makin carang. Emang ada yang kayak begitu? Dan kita bukan mengatakan Jokowi yang ada sekarang. Kita mengatakan Jokowi Widodo 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Nggak ada kumisnya. Ora ono. Nggak ono. Ewehan. Cek orang Sunda mah ewehan kumisna. Kalah sudah dari kumis saja itu. Emang bakal mau ke persidangan? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan. Kumis saja. Kalah sudah. dulu ahli hukumnya. Kalau sampai Aduh. sidang, kalau hakimnya netral, kira-kira Jokowi menang atau tidak? Coba. Kalau hakimnya netral, kalau Anda sebagai hakim, Nah, ini bagus pertanyaan itu. kira-kira menurut Anda siapa yang menang? Sekarang kita harus lihat dulu. Enggak, jawab aja dulu siapa yang menang. Tuh. Ya kan diuji forensik kan pelapor Dengan diuji forensik keadaan lagi. sekarang ini, Nah, udah jawab dengan saja. data yang ada, Bapak kalau Anda jadi ketua majelis persidangan, apa kira-kira putusanmu? Ya ini kan mengikat kan Pak? Iya, kalau Anda kan dokter hukum. Profesor, guru besar. Kira-kira apa? kalau melihat data fisik yang ada, Ya. tampaknya tidak identik. Tampaknya Loh. tidak identik. identik. Akhirnya Tidak identik. bebas murni. Ya, Bang, ini Sebentar ya, sebentar. Ini kalau saya ya nggak ditanya juga ya biarin lah, nggak apa-apa. Dia kan channel reaksi ya. Kalau saya ditanya begitu, kalau Ayu jadi hakim bagaimana? Saya akan jawab begini. Ini kan bukan persidangan keaslian ijazah. Ini persidangan pencemaran nama baik. Kan di situ masuk persidangan. Bagaimana kalau saya jadi hakim? Saya akan putuskan ini kepolisian salah, kejaksaan edan. Kenapa permasalahan ini yang nggak bisa masuk ke persidangan kok bisa masuk? Harusnya ini mendapatkan kepastian hukum dulu. Siapa? Si ijazahnya itu di luar persidangan ini, baru masuk persidangan ini, baru kita akan bisa fokus mempermasalahkan pencemaran nama baik. Nggak usah di persidangan itu nggak usah bahas-bahas apa kumis. Nggak usah. Ini kan pencemaran nama baik. Lah kok jadi digabung semua permasalahan di situ? Sampai undang-undang ITE ada di situ, sampai apa namanya pembuktian ijazah asli kok ada di situ. Saya mah udah, kalau saya hakimnya langsung marahin duluan. Ini udah sidang pertama karena saya harus menjalankan itu menurut undang-undang karena sudah masuk berkaskan oleh kejaksaan. Hari pertama langsung saya bilang begitu ya. Ini kan kalau saya hakim tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada begitu ya. Dalam pengertian hakim hakim dengan akal sehat kan ditanya juga di sini. Ya kejaksaan kamu bodoh, kepolisian kamu edan. Ya. Ini tidak bisa diteruskan, urus dulu di luar tuh yang benar. Begitu kalau saya mau udah. Ya, nah kalau kata Bapak ini, ya kata Pak Profesor itu, betul ini tidak identik. Nah, itu kalau misalkan hakimnya terbawa arus oleh permasalahan ini. Ini kan menarik begini nih caranya berdebat itu. Asik kita itu. Gak usah dodging the question, udah jawab aja. Nah, presenter harus seperti ini. Pertanyaannya apa? Kemudian tatkala jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, langsung aja potong. Pak, bukan itu pertanyaan saya. Ini bagaimana? Begitu. Kan kalau nggak mau jawab, itu hak. Nggak jadi masalah. Oh, saya nggak mau jawab. Selesai. Jangan menghabiskan waktu di dalam pembicaraan yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Aduh, asik nih. Mesti harus Saya mengklirkan juga. pertanyaan Bang Okman maupun rekan Andi Aswan dan Profesor sudah diuji di pengadilan. Teman kuliahnya ditunjukkan ijazah, ini bukan fotonya Jokowi, itu teman kuliahnya. Bagaimana dikatakan itu? Teman kuliahnya Andi. Pak Taufik saya Iya. tanya begini. Sidang perdata, rekan Saya Andi Aswan. selalu tanya begini. Ya. Apakah Anda berani untuk mengatakan ini di pra-peradilan? Kenapa? No. Apakah berani dibawa ini ke pra-peradilan? Jadi Proper. pra peradilan itu wilayah yang lain rekan Andi Aswan. Nah, Saya ingin nah, katakan kita mengklirkan daripada Saya kita ingin debat putih katakan di depan berbicara persidangan. sesuai dengan Iya.
pendapat Anda, kita punya pendapat. Karena kita bicara berpendapat kita karena Ngepret. berdasarkan data dan fakta. Apret. Kalau saya tidak Apret. Berdasarkan juga teknologi yang kita gunakan. Apret. Yang Dan ini paling sudah kuat dibuktikan. itu, Apalagi yang namanya Ya. Universitas Apret. Gajah Mada sebagai yang Ya. menerbitkan ijazah itu mengatakan itu asli. Tapi tidak Di seperti mana? itu. Nah, UGM itu saja pernah kecolongan seorang dokter yang dipecat. Bagaimana? Ya karena dia menggunakan Bagaimana gelar itu dokter sudah palsu. dijelaskan. Ibang S. Azhar. Semua Dokter Ibang data-data Azhar itu ada. dipecat karena Teman menggunakan gelar kuliahnya palsu. ada. Ya. Semuanya hadir di sana. Tapi harus Alah, Fred, dipakai. Fred. Mana respons Sianipar mana? Bukan Andi Asman. Di dalam persidangan itu kawan-kawan mengatakan. Iya, saya suka sama Bang Hotman ini. Versi ini nih. Ini bukan foto Pak Jokowi. Bagaimana mungkin? Saya teman kuliah 5 tahun. Teman saya Bayangkan tahu. nanti kalau di persidangan kalau Pak Jokowi hadir, bayangkan bakal Nah, heboh itu. heboh-hebohnya. Nggak Kita bakalan ketemu mau. lagi segmen berikutnya. Oke. Asik ini. Ya. Courtroom. Hotman punya asisten seorang pengacara muda dan bapak dia adalah pejabat senior dari suatu kementerian. Kamu tahu apa yang terjadi di hari tuanya? Bapaknya itu hilang ingatan. Waduh. Ya. Tuh, Jokowi Bahkan tuh. dia tidak pernah dikenal lagi oleh bapaknya. Demikian juga Bruce Willis, yang bintang film Amerika terkenal, yang sekarang ini juga tidak mengenal siapapun, putrinya pun dia tidak kenal. Karena apa? Biasakanlah minum kopi. Ya, saya sudah bertemu dengan beberapa Malah orang ke yang kopi. orang tuanya juga hilang ingatan, katanya kopi. Jadi Hotman jam 3 pagi renang subuh sudah minum kopi luwak hitam premium. Jangan lupa ya, kopi luwak hitam Ya, premium. ayolah, kopi lah. Itulah Itu yang ada membuat kopi saya ini. ini seperti umur 30 dan rezekinya terus-terusan Lamborghini tiap bulan. Oke, Bang Hotman, siap. Heeh. Sebentar. Saya pikir tadinya mau bilang Jokowi ya. Ini saya punya asisten pengacara muda. Bapaknya hilang ingatan. Itu pula yang terjadi pada Bruce Willis bla bla bla. Maka dari itu saya ingatkan jangan jadi termul. Nah, kirain bakal begitu karena termul itu banyak sekali yang hilang ingatan karena tuannya juga itu hilang ingatan tuh si Joko Widodo. Kalau tadi ya kata saya ditanya ditanyakan bagaimana persidangan skripsi itu. Sidang skripsi itu. Aduh, ya ngopi. Kopi tanpa merek ini. Ini kopi Garut. Oke, karena Bang Hotman ngopi, masa saya enggak enak ya. Yang belum ngopi lah. Kita lanjut nih. Prof, selain kumis, Aduh. Bapak udah mengamati kasus ini. Apalagi Tuh. kira-kira kelemahan dari ijazah ini yang bisa dipakai oleh Ini dialog tim imajiner pengacara Roy ini. Suryo. Iya. Selain kumis ya. Iya, makanya dalam konteks ilmu hukum kriminalistik Ya. itu istilahnya bukan palsu, identik dan tidak identik. Ya. Ketika identikan 60% itu cenderung berpotensi namanya palsu. Nah, Jangan dulu, selain kumis. selain kumis adalah gestur kepala. Tuh, Masalahnya, itu yang maksud di tadi. persidangan tidak ada tahapan untuk itu. Pasti nanti ya, saya tahu saya ya, kalau di persidangan itu paling mana bukti kamu kata hakim, ya kan, begitu kan, dibawa ke depan, ya kan, dilihat sama pihak pihak. Tidak ada waktu untuk mau ahli penguji ke persidangan, nggak ada Pak begitu. Tapi menurut pasal 434 Bang Hotman, Ya. dalam hal kasus fitnah, Ya, terlapor diberikan kesempatan untuk membuktikan. caranya gimana? Ahli forensik hadir. Ya, Makanya ahli jadi harus forensik keseimbangan. hadir kan, tidak mungkin dia bisa buktikan tanpa membawa ini ke labnya. Ya, betul. Tidak mungkin. Kan gitu loh, kalau di persidangan itu, Iya. begitu udah selesai tanya jawab, nanti hakim akan nanya kepada jaksa, mana bukti kamu? Dibawa oleh ijazah ini ke meja. Ya, dipanggil pengacara dari terdakwa. Lihat begini. Hak kita hanya begitu. Tidak, ahli forensik bisa dibawa tapi hanya ngomong-ngomong doang. Tidak mungkin lagi dibawa ke lab. Dia tidak mungkin mengatakan ini palsu karena dia tidak pernah teliti. Itu kira-kira. Lah iya, kalau kita bicara KUHP baru, dalam hal delik fitnah, terlapor diberikan kesempatan untuk membuktikan. Jadi, pembuktian dari Polda kemarin nanti diuji kembali. Ini yang harus menarik. Pertanyaan saya, kalau Polda kan sudah membuktikan. Betul. Polda kan sudah ada lengkap. Apa mungkin si terdakwa bawa mesin
mesin penguji ke persidangan untuk mengecek ini kertasnya tidak ada berumur 20 tahun ini. Tidak mungkin Pak, hanya ahli forensik hanya ngomong lisan doang. Hanya katanya, apalagi ahli forensik di pidana tidak boleh ngomong fakta. Hanya keahlian, gimana itu Pak? Disitulah dalam konteks pembuktian keterangan ahli itu nilainya bebas. Ya. Hakim boleh memilih, boleh tidak. Disitulah nanti hakim punya tanggung jawab besar, identik atau tidak identik dan yang lain. Enggak, paling-paling kan ahli mengatakan sepertinya bahwa kertasnya itu buram. Tapi kan tidak ada bukti di persidangan apakah itu benar buram. Dia akan bilang, saya sebagai ahli kira-kira ini tidak mungkin umur 20 kertas ini. Ya. Berapa puluh tahun sih jatuhnya ini? 40. 40 tahun. Ya, dia tidak. Paling-paling hanya maybe. Enggak, itulah kalau ahli itu begitu Pak di persidangan. Tidak pernah ada, dia bukan saksi fakta kan? Gimana Pak? Betul. Dalam hal ini kasus menarik Bang. Makanya dalam kasus menarik, mau tidak mau sebagai pembuktian material, terlapor diberi kesempatan pembuktian forensik. Jadi harus bisa menunggu lagi. Gimana Pak? Jadi apa nanti kira-kira bawa laboratorinya, bawa mesinnya ke persidangan kan nggak mungkin. Ya, Gimana Pak? seperti yang diterangkan beliau, walaupun BAP itu ada keterangan ahli yang menyatakan identik, itu tetap diuji di depan persidangan. Serius, setuju. Tentu dipertanyakan ketidakidentikannya di mana, kalau itu identiknya di mana. Kemudian metodologinya yang dipakai apa. Jadi ada standarnya itu Bang Hotman. Dan seperti yang beliau katakan, kalau tidak pernah diuji di depan persidangan, maka tidak pernah ada yang namanya pembuktian itu yang pertama. Yang kedua, bukti yang paling kuat itu apa yang saksi, ahli, terdakwa sampaikan di depan sidang. Iya. Baik, sebentar ya. Ini menarik nih. Ini baru nih pengetahuan bagi saya. Jadi kan Bang Hotman itu bukan sehebat-hebatnya Bang Hotman ya, bukan ahli pidana dalam pengertian ahli spesialis di situ, bukan berarti Bang Hotman tidak mengetahui bagaimana tata cara persidangan pidana dan sebagainya, bukan. Tapi kita punya ahlinya di sini, profesor ini. Bagus sekali ini. Kata Bang Hotman kan begini, gimana bisa nanti pihaknya Roy Suryo itu mendatangkan ahli kemudian ahlinya membawa bukti itu, kan buktinya nggak bisa dibawa, nggak bisa masuk ke lab begitu, apalagi alatnya dibawa ke persidangan, kan itu nggak mungkin. Nah, kemungkinannya, cuma tadi dijawab bagus sekali oleh Pak Prof itu ya, bagus sekali jawabannya. Dikatakan begini, ini kan punya kemungkinan, punya hak yang sama di dalam menguji bukti tersebut. Dalam pengertian, apabila ditambahkan oleh Pak Taufik ya, apabila pihaknya Mas Roy tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan itu identik atau tidak, otentik atau tidak, maka hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian pun itu tidak bermakna karena sama-sama tidak dibuktikan di hadapan persidangan. Itu. Dan kalau mau dianggap hasil penelitian dari penyidik bahwa ini adalah otentik dan lain sebagainya, malah bahasanya bukan otentik, kan identik bahasanya itu, ini identik dan sebagainya, maka tidak ada pilihan bagi seorang hakim kecuali untuk menerima ansih hanya dari perkataan ahli yang didatangkan oleh Roy Suryo. Jadi perkataannya itu bernilai pembuktian. Perkataannya itu di hadapan hakim. Nah, hakim nanti akan mempertimbangkan itu, mana yang lebih kuat di antara kedua pihak ini. Makanya ini akan menarik ya kalau masuk ke persidangan itu, dan dialog imajiner seperti ini sesuai dengan apa yang ditanyakan. Wah, ini al dente. Kalau di dalam spaghetti itu ya. Ini sangat ciami, sangat enak sekali kita mendengarnya ini. Jadi legitimasinya itu penjelasan yang di dalam BAP yang katanya ini asli dan sebagainya akan diuji dengan seperti kemarin ya, Rismon itu hadir 18 Februari di sidang kami mengatakan ini palsu, tidak identik, dia terangkan dengan berbagai variabel, begitu Bang. Oke. Saya pernah bicara dengan ahli di forum ini, dia katanya umur kertas itu bisa dinilai oleh ahli. Betul. Umur kertas, apakah itu 40 tahun atau tidak? Cuma kan itu harus diuji di lab ya. Tidak mungkin si ahli ini ngomong begitu di sidang karena dia tidak bawa alatnya. Makanya dalam pembuktian material nanti terlapor diberikan kesempatan bukti lab kembali, itu baru fair, peradilan yang baik. Tidak hanya data-data apa yang disampaikan oleh Polda kemarin. Mana pernah ada persidangan begitu? Sidang diundur dulu, ke lab dulu. Mana ada Pak? Baik, nah itu menarik ya. Itu betul. Kalau misalkan memang itu kan belum KUHP yang baru.
tadi Pak Profesor yang mengatakan dalam KUHP yang baru itu diberi kesempatan itu. Akan kita lihat nanti apakah kesempatan itu diberikan atau tidak. Jika kesempatan itu tidak diberikan, maka kan sama saja yang sudah diciptakan oleh kepolisian berupa kesimpulan bahwa ijazah ini adalah identik, itu pun tidak dilakukan di hadapan persidangan. Maka pada akhirnya nilai dari pembicaraan jaksa atas laporan kepolisian di hadapan hakim itu sama, omon-omon doang, omon-omon ahli pada akhirnya. Sama saja di hadapan hakim itu. Omon-omon. Nah, kalau dua-duanya omon-omon tetapi diberi ruang oleh perundang-undangan sebagai bukti, maka dua-duanya tidak dianggap sebagai omon-omon. Dua-duanya dianggap sebagai perkataan yang fair. Dari segi Mas Roy Suryo tidak perlu membawa itu karena kesimpulannya sama. Bukan kesimpulannya, kedudukannya sama. Apa? Perkataan ahli. Kalau mau fair, bawa mesin dua-duanya ke persidangan. Cuman kan mana ada begitu. Ya nggak ada lah. Ya, ini menarik. Nah, ini yang saya kira agak off dari perkataan Bang Hotman Paris. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan ini kan sudah uji forensik di kepolisian. Iya kan, atas pengakuan kepolisian. Kalau sudah masuk ke persidangan sama saja itu omon-omon. Dalam pengertian itu adalah keterangan saksi ahli. Sama nanti juga dalam keadaan saksi ahli dari Mas Roy, meskipun tidak membawa itu ke lab, tetapi dari ekspertis yang ada bisa menilai dan kedudukannya sama. Nanti di hadapan hakim kan tinggal hakim yang melihat mana berat kemana, dan itu kan bukan satu-satunya permasalahan, juga ada permasalahan yang bisa dilihat secara kasat mata. Ada yang bisa dibawa ke persidangan, misalkan ijazah yang sama pada tahun yang sama, itu pun bisa. Ini akan menarik pada akhirnya. Dialog imajiner seperti ini penting. Ini Bang, dasarnya penyidik menetapkan alat bukti atau barang bukti adalah dokumen. Ya. Itu dalam pasal 184 ayat Ya. 1 adalah dokumen. Dokumen itu kan bentuknya fisik. Ya. Fisik itu yang dikatakan penyidik tidak pernah mengatakan itu asli atau palsu, hanya otentik dan identik. Ya. Otentiknya itu ada, barangnya itu ada Bang. Ya. Ya, bukan dalam bentuk fotokopi. Ya. Kemudian yang kedua, identik dibandingkan dengan teman-temannya. Ya. Saya kebetulan melihat sendiri ada alat yang digunakan untuk menentukan umur dari kertas itu. Itu adalah yang dituangkan oleh keterangan saksi ahli sesuai pasal 184. Artinya kan polisi sudah punya itu. Oh sudah, kita sudah melakukan, makanya itu lama Bang, karena Bapak kok bilang kita, Bapak masih penyidik nggak sih? Ya saya termasuk penyidik tuh. Polisi sampai kapanpun masih penyidik Bang. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri selama ini, penyidik, Ya. saya tuh melihat bahwa mereka sudah on the track dan mereka sangat profesional. Artinya pengacara Roy Suryo, penyidik sudah punya semuanya. Ya. Umur kertasnya sudah ada, hasil Tintanya lab ada, ya, sudah ada segala ahlinya, hasil lab. Terus mau apa lagi kamu? Tapi tidak cukup. Sebentar. Nah, itu yang dikatakan bahwa di sini tidak berimbang antara pelapor yang dilaporkan. Di sinilah terjadi kriminalisasi. Loh, kenapa itu dilakukan oleh penyidik yang mana itu kan sebagai wakil dari pelapor yaitu Joko Widodo, yang mana kejaksaan nanti kan itu atas dasar laporannya Joko Widodo. Kenapa itu diberikan akses terhadap pembuktian sedangkan pihak Roy Suryo tidak diberikan akses? Apabila dua-duanya mau equal before the law, maka keduanya ini hanya dilihat sebagai keterangan saksi. Baik dari segi kejaksaan yang meneruskan laporan dari penyidik ataupun dari segi Roy Suryo. Urusan dengan yang terjadi di belakangnya ini sudah ada uji lab nggak dihitung. Kenapa? Karena pihaknya Roy Suryo tidak memiliki kesempatan yang sama. Dan kita tidak bisa hanya menggantungkan nasib kita di persidangan hanya kepada perkataan orang, kan nggak bisa. Ya Pak, sebentar. Apa saya ini mau, apalagi tuntutannya kan sampai 12 tahun tuh yang pasal siluman itu. Masa saya mau menggantungkan 12 tahun ke depan saya hanya kepada perkataan orang? Pak, saya mau meminta equality before the law. Saya mau meminta kesempatan yang sama. Nah, tadi kalau kata Pak Profesor, itu di dalam KUHP yang baru bisa saja diberikan kesempatannya. Bakal bagaimana? Seru kalau sampai persidangan. Makanya Roy Suryo nggak takut. Cuman kalau sampai persidangan, kepolisian edan, kejaksaan juga begitu. Berarti itu sudah kesimpulannya. Demikian. Semoga Termul cepat habis. Buat Anda yang bukan Termul, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.